Selamat datang di Heritage Rewind, tempat kita menggali peristiwa bersejarah, memahami maknanya, dan mengambil hikmah dari setiap kisah. Siap berpetualang ke masa lalu? Ayo kita mulai. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik berikutnya. Selamat menonton! Di atas kita, langit membentang tanpa ujung. Di bawah kita, bumi yang penuh tanya. Ribuan tahun lalu, di antara bisikan angin dan denting kehidupan, terdengar suara. Suara yang bukan dari manusia, bukan pula dari bumi. Suara yang datang dari langit, membimbing, menegur, dan menjanjikan. Suara itu dikenal sebagai wahyu, dan wahyu itulah yang melahirkan agama. Sepanjang sejarah, manusia bertanya, dari mana asalnya kehidupan? Mengapa kita di sini? Apa makna dari segalanya? Seiring waktu, muncul berbagai kepercayaan, mitos, dan filsafat. Tapi, ada satu jalur kepercayaan yang mengklaim bahwa jawabannya adalah langsung dari Sang Pencipta. Ia tidak datang lewat spekulasi, tapi ia datang dari wahyu. Agama Samawi berasal dari kata sama dalam bahasa Arab yang berarti langit, merujuk kepada beberapa agama yang dipercayai berasal dari wahyu ilahi yang bukan buatan manusia. Dalam tradisi ini, Tuhan berbicara kepada umat manusia melalui utusan-utusan pilihan yang disebut dengan nabi, membimbing mereka menuju kebenaran moralitas dan kehidupan yang berarti. 3 agama besar yang masuk dalam kelompok ini adalah Yahudi, agama pertama yang mengklaim perjanjian eksklusif antara Tuhan dan satu bangsa melalui wahyu kepada Musa. Lalu ada Kristen, agama yang tumbuh dari akar Yahudi tapi memusatkan diri kepada kehidupan dan ajaran Yesus Kristus. Lalu yang terakhir ada Islam, agama terakhir dalam rantai kenabian yang menyatakan diri sebagai penyempurna ajaran wahyu terdahulu. Nah, ketiga agama ini disebut dengan agama Abrahamik. Karena semuanya permulaan dari Ibrahim atau Abraham, sosok monoteis sejati yang disebut sebagai bapak para nabi. Sebelum wahyu datang, dunia diliputi kebingungan. Dalam gelapnya zaman, manusia mencari terang. Peradaban kuno seperti Mesir, Sumeria, dan India mengembangkan agama-agama politeistik. Dewa disembah sebagai penguasa hujan, perang, cinta, bahkan kematian. Namun, ajaran itu kerap menimbulkan ketakutan, bukan kedamaian. Yang terjadi adalah ritual berdarah, pengorbanan manusia, kasta sosial, bahkan perbudakan yang dilegitimasi oleh keyakinan. Di tengah itu semua, muncul tokoh istimewa, Ibrahim, seorang pencari kebenaran dari Ur Babilonia. Ia mempertanyakan logika penyembahan benda langit. Ia juga menolak matahari sebagai Tuhan. Dalam perenungannya, ia menyimpulkan bahwa hanya pencipta segala sesuatulah yang layak disembah. Nah, pada saat itu, itulah titik balik dunia spiritual. Transisi dari politeisme menuju tauhid. Dari keturunan Ishak, lahirlah Yakub, yang kelak nantinya dinamai Israel. Dari keturunannya juga lahir 12 suku. Tapi, perjalanan mereka bukan tentang kemuliaan, melainkan juga tentang perjuangan dan pengasingan. Bani Israel mengalami penindasan di Mesir selama ratusan tahun. Tuhan mengutus Nabi Musa untuk membebaskan mereka dan membawa mereka menuju tanah yang dijanjikan. Di Gunung Sinai, Musa menerima wahyu dalam bentuk Taurat yang menjadi fondasi agama Yahudi. Yahudi menekankan hukum, identitas kolektif, dan perjanjian dengan Tuhan. Namun, sejarah Yahudi penuh luka. Pengusiran Babilonia, penganiayaan di Eropa, hingga tragedi Holocaust. Mereka bertahan bukan hanya karena iman, tapi karena keyakinan
bahwa mereka dipilih untuk misi dari ilahi. Pada masa pemerintahan Raja Herodes Agung di Bethlehem, lahirlah seorang anak dari wanita suci yang kelak dikenal dengan Yesus. Ia tidak datang membawa hukum baru, tapi ia menyempurnakan hukum dengan kasih dan pengampunan. Yesus dikenal karena pesan kasih universalnya. Kasihilah musuhmu, ampuni yang menyakiti, berikan pada yang meminta. Ia menentang kemunafikan dan menekankan pentingnya batin yang bersih. Namun, pada perjalanannya, otoritas agama dan politik merasa terancam. Akhirnya, ia ditangkap, diadili, dan disalib. Umat Kristen percaya bahwa penyaliban bukanlah akhir, melainkan awal dari segalanya. Kristen akhirnya menyebar cepat, dibawa oleh para rasul hingga ke Roma, Yunani, dan Afrika Utara. Dari kelompok kecil, ia menjelma jadi agama dunia yang membentuk peradaban barat saat ini. Tahun 610 Masehi, di Gua Hira, seorang pria bernama Muhammad SAW duduk sendirian dalam keheningan. Tiba-tiba langit terbuka, malaikat Jibril datang membawa pesan abadi. Iqra. Islam lahir sebagai penyempurna risalah wahyu, bukan sebagai agama yang berdiri sendiri. Nabi Muhammad mengakui Musa dan Isa sebagai nabi, serta Taurat dan Injil sebagai kitab suci terdahulu. Islam datang tidak hanya membawa doktrin, tapi juga revolusi sosial, menghapus kasta, menyejarkan budak dan tuan, dan menekankan keadilan dan ilmu pengetahuan. Dalam beberapa tahun saja, Islam menyebar dengan cepat, dimulai dari Mekah hingga Spanyol, Persia, India, bahkan Afrika. Peradaban Islam menjadi pusat ilmu pengetahuan, filsafat, kedokteran, dan seni. Di saat Eropa pada saat itu masih tenggelam dalam zaman kegelapan, Islam sudah mulai bangkit dengan tokoh-tokohnya yang terkemuka. Tiga agama ini berasal dari akar yang sama, Ibrahim. Tapi, mengapa kita begitu? Sejarah agama Samawi adalah sejarah manusia mencari makna. Dari Musa di padang gurun, Yesus di atas bukit, hingga Nabi Muhammad di Gua Hira. Semuanya datang untuk satu tujuan, menghubungkan langit dan bumi, membawa manusia kembali kepada Tuhan. Di tengah perbedaan, ada harapan. Di balik konflik, tersimpan pesan damai. Karena pada akhirnya, kita semua berasal dari sumber yang sama dan akan kembali ke tujuan yang satu. Semoga kisah ini bukan hanya menjadi pelajaran sejarah, tapi juga jendela untuk saling memahami dan mencintai. Sekian, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini jika bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya.